Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik, Cirebon, Semarang. Tasik, Cirebon, Semarang. Tasik. Cirebon. Kelapa, kelapa, kelapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ledang, ledang, ledang. Kelapa. Cirayam. Ledang. Ya. Kopi? Biasa. Saya mah es teh manis. Ah, Otang bisa aja. Saya dibilang manis. Siapa yang bilang biaya manis? Otang, Saya mah es teh manis. tadi kedengarannya saya mah es teh manis. Langsung disambung, nggak pakai koma, es teh manis. Herei atuh Otang, bercanda. Kamu kan orang Sunda, harusnya suka bercanda. Jangan terlalu serius. Kalau menurut saya, biaya itu sebetulnya memang manis. Masa? Iya. Serius? Ya enggak tuh. Kan saya mah orang Sunda, suka bercanda. Kelapa, kelapa, kelapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Cirayam, Cirayam, Ayo, Cirayam. ayo, Arbon ah. Ayo ah. Tasik, tasik, Geser, 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 geser. Ledang, ledang, ledang. Ayo, ayo, Arbon ah. Tasik, tasik, tasik. Berangkat! Tasik, 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 tasik. Benar Bos Bubun udah mau keluar dari penjara? Iya. 3 hari lagi. Hukumannya bukan 3 bulan. Iya. Perasaan belum 3 bulan. Potong masa tahanan. Kamu masih nganggur kan? Masih? Kita balik ke terminal. Emang Bos Bubun sudah mau keluar? 3 hari lagi. Willy gimana? Kita usir. Nanti kalau Bos Bubun sudah keluar. Sekarang, Bos Bubun udah nggak mau ada Willy di terminal. Willy udah dicap pengkhianat karena prok Kang Cecep. Iya, saya Cecep. Ada yang bisa saya bantu? Punten Kang, saya Sambas. Mau ikut jualan kicimpring pamili, kata teman saya hubungin Akang aja. Punten Kang, boleh? Boleh. Gimana caranya? Kita sikat dulu orang-orang bawaan Willy. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Ledang, ledang, ledang. Oke. Maaf, kalian kerja di sini? Iya. Kenal Muslihat? Kenapa? Saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Kasih tahu dia, Idris ada di Bandung. Kenapa nggak telepon aja? Saya nggak punya handphone. Saya punya HP, tapi nggak tahu nomornya. Kamu nggak tahu nomornya, tapi kamu pasti tahu bagaimana caranya supaya pesan saya sampai. Kalau saya nggak mau nolong gimana? Kamu harus tolong saya. Kenapa harus? Karena menolong orang itu adalah perbuatan baik, termasuk menolong orang yang tidak kamu kenal. Teh Serena makin nempel aja. Bikin kamu jadi makin iri aja ya? Kan makin iri. Makin kasihan sama istri Kang Ujang. Bilang atuh sama Kang Ujang. Barusan ada yang telepon. Mau ikut jualan kicimpring? Siapa? Sebentar, sekalian saya share nomor HP-nya. Malah bunyi. Halo, Kang,
Ya, Barusan ada yang nitip pesan. Bilang ke Muslihat, Idris ada di Bandung, kamu di mana? di terminal. Kang Idris masih di situ. Tadi, sekarang mah udah pergi. Kang Idris itu siapa? Ditutup. Kasih tahu Kang Mus, ada pesan dari Kang Idris. Dia ada di Bandung. Iya. Kang Idris itu siapa? Tetangga saya. Ya udah, Ece bilang langsung aja ke Kang Mus. Nggak berani, Ece aja yang bilang. Masa cuman bilang tetangga saya mau ikut kerja aja nggak berani? Udah, Ece aja. Ya. Ada Kang Idris di Bandung. Kenapa? Langsung ditutup. Kopinya ditaruh di teras. Akang nggak jadi ngopi. Kenapa? Mau pergi. Kalau mau pergi kenapa minta kopi? Mau perginya seperti orang menggoreng tahu bulat. Dadakan. Kapan mau ke rumah sakit lagi? Ini sekarang mau berangkat. Mang Pipit udah berapa hari di rumah sakit? Sekarang udah masuk hari ke-8. Kenapa Mang Pipit bisa infeksi paru-paru? Gak tahu. Mudah-mudahan paru-parunya bisa sehat lagi. Masalahnya, sekarang paru-parunya belum sehat. Terus kata dokter, jantungnya bermasalah. Jantungnya kenapa? Mau dimasak? Dimasak gimana? Dimasak sayur santan. Bisa? Masak sayur santan jantung pisang. Nggak bisa, Mak. Sayur santan jantung pisang itu enak tahu. Iya, Mak. Saya tahu. Tapi saya nggak bisa masaknya. Maksudnya nggak tahu bumbunya apa aja. Dicampur pakai tempe. Nggak pakai bumbu. Ya pakai atuh. Bumbunya apa aja? Cabe rawit, cabe merah, cabe hijau, bawang merah, bawang putih, kemiri, laos, ketumbar, terasi, garam, gula, daun jeruk, sama bumbu penyedap. Wah, kayaknya enak. Masakan emak apa sih yang nggak enak? Masakan emak memang is the best. Iya, soalnya kamu nggak harus bayar. Nggak mikirin belanjanya. Nggak mikirin uangnya dari mana. Tinggal makan. Halo, kita kumpul di markas. Rakor. Rakor? Rapat koordinasi. Rapat koordinasi apa? Nendang Willy dari terminal. Bos Bubun mau pulang. Jadi? Ya jadi atuh. Terus kita balik lagi ke terminal? Iya. Mantap. Jam berapa rapat koordinasinya? Sekarang. Saya makan dulu ya. Si Mak udah masak sayur sop.
ayam goreng sama kerupuk udang. Paling kamu makan cuma sama tempe. Dikasih tahu nggak percaya. Kalau mau ngibul, jangan sama saya. Sama orang yang nggak kenal kamu. Biaya rumah sakitnya pasti tinggi. Iya. Itu yang bikin saya bingung. Anak-anaknya Mang Pipit gimana? Alhamdulillah sehat. Bukan itu maksud saya, kenapa kamu bingung? Kan ada anak-anaknya Mang Pipit. Mereka juga bingung. Semua kerja, tapi semua keuangannya minim. Terus gimana? Gampang. Buang kulit luarnya, terus rebus sampai empuk. Iya, Mak. Sambil menunggu jantung pisangnya empuk, bumbunya semua dihaluskan. Kecuali daun jeruk sama laos. Iya, Mak. Jangan iya-iya aja. Paham enggak? Iya, Mak. Tuh, iya lagi. Terus saya harus jawab apa, Mak? Oke. Terima kasih udah mau bantu. Yang namanya temen mah memang harus gitu. Bukan cuma sama-sama waktu seneng aja, tapi waktu susah juga. Siap. Halo, Halo, Kang Cecep di mana? lagi di jalan, mau ke rumah sakit. Kang Cecep atau siapa yang sakit? Kang Pipit, dirawat. Udah lama? Seminggu lebih. Pantesan, udah seminggu lebih aku lewat rumahnya sepi. Gimana kabar kamu? Baik. Kabar istri kamu? Ya, Akang perginya lama nggak? kenapa? Mau makan di rumah nggak? Iya, kenapa? Emak sama Cek Edo masak sayur santan jantung pisang. Kalau Akang mau makan siang di rumah, Esi makannya nanti, nunggu Akang pulang. Iya. Kabar istri saya baik. Barusan dia nelpon. Dia nanya saya, perginya lama enggak? Mau makan di rumah enggak? Dia bilang, emak, mertua saya, sama Cek Edo yang suka bantu-bantu masak sama cuci setrika di rumah saya lagi masak sayur santen jantung pisang. Sayur santen jantung pisang? Iya. Wah, pasti enak. Emak mertua saya kan jago masak. Dulu kan dia buka warung dekat terminal. Biarpun waktu itu menu andalannya gado-gado. Sebetulnya dia bisa bikin macam-macam masakan. Sayang, bakatnya nggak nurun sama anaknya.
istri saya, Esi. Makanya Esi minta Ceedoh bantu-bantu masak juga di rumah, selain cuci setrika. Tapi dia ibu anak kamu, istri yang setia menemani kamu. Bukan cuma dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Bukan begitu? Iya. Kabar mertua kamu juga pasti baik. Kan sekarang dia sedang masak sayur, santan, jantung pisang. Sebetulnya emak lagi galau. Galau kenapa? 2 hari lagi emak happy birthday. Apa, Mak? Ulang tahun. Bakal tiup lilin atuh. Tiup lilin sendirian. Ya enggak tuh, kan ada Ce Esi, ada Kang Emus, ada Neng Sapira. Ada, semua ada. Tapi kayaknya nggak ada yang ingat kalau emak 2 hari lagi happy birthday. Emak, mertua saya, makin kesini makin rewel, makin banyak permintaannya. Saya sering jadi stres. Tapi saya juga selalu ingat nasihat Kang Bahar. Mus, mertua kamu, orang tua kamu juga. Ibu mertua kamu, ibu kamu juga. Yang namanya ibu kan segalanya. Surga kita aja ada di telapak kakinya. Saya jadi nggak berkutik. Anak kamu gimana kabar dia? Sudah lulus SMA kan? Iya. Kuliah di mana? Nggak bisa masuk negeri. Belum tahu mau kuliah di mana. Ma, Apa? beliin pulsa. Perasaan Mama baru berapa hari kemarin kamu minta beliin pulsa. Masa udah minta beliin pulsa lagi? Sekarang dia lebih sering di rumah. Persisnya, sekarang dia lebih sering di kamar, mainan HP. Keluar kalau lapar, ke kamar mandi, sama minta beliin pulsa. Maaf Kang. Kenapa? Nggak biasanya kita ngobrol lama begini. Kamu keberatan? Enggak. Saya cuma ngerasa ini nggak biasa. Saya sedang sangat rindu sama Kang Bahar. Dan kamu adalah anak buah yang paling dekat dengan dia sampai akhir hayatnya. Akang baru ziarah dari makam Kang Bahar. Iya, saya baru pulang dari Garut. Ziarah ke makam Kang Bahar. Sekalian bersih-bersih, mencabut rumput-rumput yang tumbuh, memungut daun-daun yang jatuh. Pulangnya saya sengaja ke sini ketemu kamu, mau tahu kabar kamu. Syukurlah kamu, keluarga kamu, semua baik-baik saja. Sebetulnya nggak semua baik-baik saja. Sebetulnya nggak semua baik-baik saja. Otak saya sedang kacau. Hati saya sedang cemas.
Kenapa? Salah seorang bekas anak buah saya, Firman Sahpitra, sedang sakit. Sudah lebih dari seminggu dirawat di rumah sakit, di ruang HCU. Kondisinya kritis. Si Pipit udah berapa hari ini di ruang HCU. Itu berarti kondisinya gawat. Gawat gimana? Kang Pipit udah sering gak sadar. Suka pingsan? Bukan, halusinasi. Dia sering lihat yang sebetulnya nggak ada. Yang paling ngeri, katanya suka ada yang datang, ngajak dia pergi. Kang Pipit nggak tahu itu siapa, nggak kenal. Kalau udah gitu, Kang Pipit suka ketakutan, panik. Kadang-kadang Kang Pipit suka teriak-teriak kesakitan. Sakit yang luar biasa. Nggak tahu karena paru-parunya, nggak tahu karena jantungnya. Kalau udah gitu, dokternya juga bingung. Harus gimana? Nggak bisa dikasih obat penenang? Nggak bisa. Dokter nuduh dia itu dulunya bandel. Apa aja dia makan. Apa aja dia minum. Apa aja masuk ke perutnya. Semua ikut ke aliran darahnya. Sampai badannya nolak obat penenang. Sudah nggak mempan. Separuh hidup Akang satu paket sama dia. Satu tim dalam urusan kerjaan. Awalnya perintah atasan. Lama-lama akhirnya jadi kebiasaan. Nggak ada Murad tanpa Pipit. Selama satu paket sama Pipit, Akang sebetulnya sering dibikin jengkel. Sering dibikin kesel. Akang sempat kepikiran buat nggak satu paket sama dia. Tapi Akang nggak bisa. Akang selalu nggak tega. Sekarang malahan Akang takut kehilangan dia. Takut dia nggak bisa ketolong. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu nengok Kang Pipit lagi, aku ikut. Buat apa? Kamu bisa nolong dia? Enggak. Ya udah, nggak usah. Saya cuma bisa ikut prihatin. Semoga bekas anak buah kamu itu bisa melewati masa kritisnya. Iya. Halo, Jang, ya? kamu kesini? Ke rumah sakit? Iya, Ada apa? bantu saya ngurusin Kang Pipit. Oke. Kamu saya antar pulang dulu. Saya harus ke rumah sakit. Iya. Itu Kang Ujang sama Teh Serena mau kemana lagi? Mana saya tahu. Ah, paling juga jalan-jalan. Udah, nggak usah urusin urusan orang lain. Urusin aja urusan kamu sendiri. Oke. Kenapa? Aku lagi kepikiran Om Pipit. Om kamu? Bukan, tetangga. Kos juga? Enggak, rumahnya deket tempat kos aku. Sebelahan sama tempat kos kamu? Enggak sebelah juga, agak jauh sih. Itu berarti bukan tetangga. Tetangga, tapi rumahnya agak jauh. Kamu kenal dekat sama dia? Enggak juga sih.
Terus, kenapa kamu kepikiran dia? Dia lagi sakit. Udah seminggu lebih di rumah sakit. Kamu tetangga, tapi agak jauh. Kamu juga nggak deket sama dia. Terus apa urusannya sampai dia sakit jadi kepikiran sama kamu? Nggak tahu, kepikiran aja. Dia om-om yang banyak duitnya. Maksud kamu apa nanya kayak gitu? Bete. Mira! Mira, tunggu! Mira! Kamu mau kemana? Mira! Mira! Bos. Cerayam, 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 cerayam! Kelapa, kelapa, kelapa. Saya mau pulang duluan, mau nengok kuah sakit. Dirawat di rumah sakit? Enggak, di rumah. Ya udah sana. Siap, Bos. Kelapa, kelapa, kelapa! Kalau ada uang, beli buah-buahan. Biar seperti orang lain. Kalau nengok orang yang sakit, harus bawa buah-buahan. Belinya di situ aja. Yang dekat. Siap, Bos. Sayur santen jantung pisang. Emak kemana? Ke tukang buah. Oke. Bergerak. Tadi sebelum pulang, Cik Edoh bilang ada tetangganya yang mau ikut kerja di tempat kicimpring. Suruh datang aja ke sana. Ketemu Ujang. Ya. Terus tadi Cik Edoh bisik-bisik. Bisik-bisik apa? Maka sebentar lagi ulang tahun. Terus? Emak pengen ulang tahunin. Mau tiup lilin? Masa cuma tiup lilin? Mau ngundang badut sulap. Emangnya mana kecil? Terus emak mau apa? Kado. Kadonya apa? Jeruk sekilo. Berangkat! Berangkat kemana? Ketimbangan. Ya udah, nanti beli aja kue. Apa namanya? Tart. Ya, sama lilinnya. Mau ngasih kado nggak? Ya iya atuh. Masa diulang tahunin nggak dikasih kado? Kadonya apa? Nanti Akang pikirin. Sekarang Akang mau fokus dulu sama sayur santen jantung pisang. Soal acara ulang tahunnya mau dirundingin dulu sama emak nggak? Emak nggak usah tahu rencananya. Biar surprise.
Sebelum kamu sama teman-teman kamu datang, terminal itu tempat kami cari makan. Sekarang, kamu sama teman-teman kamu harus pergi dari sana. Karena kami mau balik lagi. Kalau kamu masih di sana, nanti kita ketemu lagi dalam situasi seperti ini. Terus, rambut kamu bakal saya potong. Depannya diponi, belakangnya saya buat ngebob. Mau? Lapak, lapak, lapak. Cerayam, cerayam, cerayam. Ledang, ledang, ledang. Lapak, lapak, lapak. Cerayam, cerayam, cerayam. Ledang, ledang, ledang. Lapak. Cerayam. Halo, Bos, Ya, keadaan Kang Pipit makin gawat. gawat gimana? Teriak-teriak terus, kesakitan. Suaranya kedenger sampai satu blok rumah sakit. Dia juga nggak mau diem. Dari tidur, ke duduk, terus berdiri, terus tidur lagi, sambil megang perutnya. Infeksi paru-paru sama pembengkakan jantungnya, kerasa sakitnya di perut. Tadi udah dicek sama dokter, bukan karena paru-paru atau jantungnya, tapi mungkin ada kebocoran di lambung atau ususnya. Hah? Dari paru-paru, jantung, terus kenapa bisa lari ke sana? Nggak tahu, ini lagi mau di ronsen. oke. Lapak, lapak, lapak. Cerayam, cerayam, cerayam. Lapak. Lapak, lapak, lapak. Ada apa? Acai dicegat Tony sama teman-temannya. Acai diancam, disuruh keluar dari terminal. Karena katanya mereka mau balik lagi. Balik lagi sama bos Bubun yang mau keluar. Kayaknya gitu. Terus kamu gimana? Mau ngelawan? Berunding. Berunding apa? Kalau bos Bubun nyuruh saya pergi, saya pergi. Tapi utang ke Sylvia harus dia beresin. 30 juta. Terus bayarnya gimana? Akang yang tanggung jawab. Dia kan bukan anak buah Akang lagi. Dia sudah Akang anggap keluarga. Seperti Akang dulu dianggap keluarga sama Kang Bahar. Tapi kan pasti biayanya nggak murah. Dirawatnya aja udah seminggu lebih. Terus masuk ruang HCU. Akang nggak sendirian. Ada Ujang, Cecep, Murad, sama yang lain. Memangnya mereka punya uang? Bab, aduh. Sayang nak, tuh Babab. Ibu kok baru dateng? Tadi Anto rewel. Babak udah lapar dari tadi. Tuh, tadi Anto yang rewel. Sekarang Babab nih yang rewel. Cuman sama telur dadar. Kelihatannya ada yang lain. Nggak ada, cuman sama telur dadar. Udah. Maksud Babab, kenapa nggak ada temennya? Ada sayur atau tempe, tahu, minimal ada sambal gitu. Kan tadi udah dibilangin, Antonya rewel. Sekarang jangan gantian Babab yang rewel deh. Ojak. Halo. Kenapa baru diangkat? Dari tadi aku teleponin terus-terusan, kamu diemin aja. Sebetulnya aku memang gak mau ngangkat, tapi berisik, kamu nelponin terus. Kita harus ngomong. Ini kan lagi ngomong. Ketemu, nggak ditelepon. Apa bedanya? Biar kamu bisa lihat kalau aku bener-bener nyesel, bener-bener mau minta maaf. Siap. Ojak mau kesini. Mbak Denok? Sama si Pur. Kapan? Besok.
Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuman mau main aja. Anto. Nah, Bab makan dulu ya. Ya, Ante Puput. Gimana? Lagi di ronsen. Bener lambungnya bocor? Belum tahu. Atau ususnya yang bocor? Belum tahu. Nunggu hasil ronsen. Kira-kira Pipit bakal selamat? Doain aja. Saya jarang ibadah. Sholat nggak tentu. Puasa bolong-bolong. Kalau saya doa, memangnya bakal diterima? Diterima nggak, Jang? Hah? Enggak? Nggak tahu. Ya udah, kalau mau doa mah doa aja. Kalau kita tulus, sungguh-sungguh, siapa tahu diterima. Amin. Telepon Ujang. Tanya situasi sama kondisi di sana. Kang Pipit udah memungkinkan buat ditengok atau belum? HP saya mati. Mau di charger, nggak bawa charger. Kamu aja yang telepon. Gak bisa, Mati juga? gak ada pulsa. Ya udah, kamu aja yang nelpon. Sibuk? Masih di ronsen. Belum beres. Nanti kalau udah selesai, udah ada hasilnya, langsung saya kasih kabar ke Akang. Oke. Coba hubungi Kang Murad. Halo? Pelan-pelan. Ini rumah sakit. Pelan-pelan. Ini rumah sakit. Maaf, Kang. Kamu di Jakarta apa di Bandung? Di Bandung. Baru sampai. Pipit dirawat di rumah sakit. Iya, saya tahu. Makanya saya pulang ke Bandung. Gimana kabarnya? Saya mah alhamdulillah. Saya bukan nanya kabar Kang Murad. Kabar Kang Pipit. Lagi di ronsen. Kata Kang Murad, Kang Pipit lagi di ronsen. Dompet saya. Duduk. Mau minum apa? Kopi, Mik. Bener. Iya. Ya udah kalau nggak mau minum. Duduk.
Waktu tadi aku ngomong soal om-om yang banyak duitnya, aku nggak ada maksud buat ngerendahin kamu. Nganggap kamu cewek matre. Aku cuma cemburu. Halo? Ray, Ya, kamu udah dapat kerjaan belum? belum. Sama, aku juga belum dapat kerjaan. Aku lagi namu. Nanti aku telepon balik. Oke. Siapa? Teman, Cewek? kamu cemburu. Kamu butuh kerjaan. Nanya saya. Iya. Saya boleh pindah tempat duduk di sebelah kamu? Boleh. Kalau kamu butuh kerjaan, saya ada. Kerjaan apa? Tenaga lapangan di Biro Jasa Pemindahan Uang. Kerjaan kayak gimana tuh? Nanti akan saya jelaskan dan akan saya contohkan. Sebelum saya jelaskan dan saya contohkan, terlebih dahulu saya harus tahu apa dan bagaimana kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang itu. Saya harus tahu apakah kamu memiliki syarat-syarat untuk bekerja di sana atau tidak. Syarat-syaratnya apa? Miskin, pengangguran, dan lemah iman. Syarat-syaratnya kok aneh gitu? Memang aneh kedengarannya, tapi begitulah kenyataannya. Syarat latar belakang pendidikan? Itu nggak perlu. Yang penting latar belakang masalah. Maksudnya? Kalau kamu miskin, lemah iman, dan pengangguran, itu latar belakang masalah yang cukup bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan di Biro Jasa Pemindahan Uang. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Saeb. Nama saya Virus. Virus apa? Virus Corona. Virus Corona? Iya. Kita perlu ngobrol. Ngobrol apa? Sebelum kamu sama teman-teman kamu datang, terminal itu tempat kami cari makan. Sekarang, kamu sama teman-teman kamu harus pergi dari sana. Karena kami mau balik lagi. Kalau kamu masih di sana, nanti kita ketemu lagi dalam situasi seperti ini. Tapi suasananya lebih meriah. Halo. Jack. Ya. Saya diajar orang. Di mana? Di jalan. Mau ke terminal. Terima kasih buat infonya. Kasih tahu Kang Mus. Siap. Bos. Kalau mau manggil tuh lihat situasi. Maaf bos, darurat. Darurat apa? Emen dihajar orang, ngasih peringatan supaya dia keluar dari terminal. Pasti ini kerjaan si Tony. Cerayam, 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 cerayam. Ladang, ladang, ladang. Kelapa, 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 kelapa. Tang. Atang, 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 atang. Cerayam, 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 cerayam. Ada apa? Hasil ronsen Kang Pipit.
Firman Sahpitra. Hasil ronsen Kang Firman Sahpitra sudah keluar. Hasilnya gimana? Ada batu di ginjalnya. Astagfirullahaladzim. Ya paru-paru, ya jantung, ya ginjal. Iya, Kang. Sekarang kondisinya gimana? Kata Cecep lagi tidur. Ditunggu sama keponakannya Mawar. Mawar? Mawardi. Udah nggak teriak-teriak lagi? Enggak, tapi tidurnya nggak boleh lelap. Bukannya bagus kalau lelap? Kalau lelap, takut lupa bernafas. Hah? Tadi Emen bilangnya gitu. Ancaman yang sama seperti ancaman ke Acai. Iya. Besok pasti satu lagi. Gak tahu siapa. Mungkin kamu. Jangan saya atuh. Gimana mereka mau pilih siapa? Oke. Sami-sami. Saya harus pergi. Aku baru datang, masa kamu pergi? Saya harus ke rumah sakit. Ikut. Nggak boleh. Ayo. Kang Ujang sama Teh Serena mau kemana? Tanya sana sama Kang Ujang. Terus sekarang kita harus gimana? Saya telepon Tony. Mau apa? Berunding. Gak bakal ada gunanya. Kita perang aja sekalian. Nyampe juga kita, Pur. Di Bandung kita, Jak. Telepon, Jak. Iya, ini gue ngeluarin HP mau ngapain? Ini kembaliannya. Nuhun. Sami-sami. Jak! Tis, gue udah nyampe Bandung. Di mananya? Udah di travel, baru turun. Langsung aja nyambung pakai angkot yang kemarin saya udah kasih tahu. Iya. Jangan salah turun. Iya. Nanti nyambung pakai angkot sekali lagi. Iya, gue tahu. Kemarin kan lu udah ngirim pesen, tulisannya jelas. Gue baca, bawel. Bukan bawel, Ojak. Takut nyasar. Ya, gue kan udah sering ke Bandung. Kita ketemu di kios buah ya. Iya, ini gue udah mau ke sono. Udah, timbang gue mau ngasih tahu lu doang kalau gue udah nyampe Bandung. Ngapa jadi panjang omongannya? Iya. Jalan. Susi. Susi. Susi Susanti. Iya, Mak. Mak boleh masuk? Masuk, Mak. Ya, Bab. Ojak sama Pur udah sampai Bandung. Barusan telepon, udah sampai travel. Sekarang lagi menuju kios Babab. Itu yang bikin emak khawatir. Memangnya kenapa kalau nggak dirayain? Banyak, Mak, orang yang ulang tahun yang nggak dirayain. Masa nggak dirayain?
Ulang tahun kan cuma setahun sekali. Ya iya atuh, Mak. Masa ulang tahun setahun mau berkali-kali? Masih jauh ya? Gimana gue tahu? Aci lu sombong, bilang udah sering ke Bandung. Tapi kan gue belum pernah ke kios buahnya Tisna. Ya udah, nggak dirayain nggak apa-apa. Yang penting emak dapat hadiah. Dari anak, menantu, sama cucu. Iya, kalau kamu mau ikut ngasih hadiah juga nggak apa-apa. Emak mau hadiahnya apa? Jangan yang susah-susah, jangan yang mahal-mahal. Enggak, kalau kamu mau ngasih hadiah, emak cuma mau minta borondong. Ada berondong, Mang? Ada. Ini berapa harganya? 20 juta lebih. Waduh. Itu baru hitungan sampai kemarin. Belum termasuk sama hari ini. Terus besok-besok kalau Kang Pipit masih harus terus dirawat. Kacau. Kamu bingung? Iya. Saya yang lebih bingung. Yang nanda tangan sebagai penanggung jawab kan saya. Tapi kan ini bukan tanggung jawab kamu sendiri. Tapi tanggung jawab kita semua. Ini maksudnya soal biaya? Iya. Tanggung jawab kalian? Iya. Keluarga Kang Pipit? Mereka angkat tangan. Kenapa? Keluarga Kang Pipit, anak-anaknya, saudara-saudaranya, secara keuangan pas-pasan, cenderung kurang. Udah gitu, yang inisiatif bawa Kang Pipit ke rumah sakit, terus dirawat, kita... Uangnya udah ada? Masih kurang ya, Jang? Kurang banyak. Aku boleh bantu nggak? Gimana, Cak? Ya boleh aja tuh. Tapi bisanya cuma sedikit. Kalau sedikit mah, kurangnya bakal tetap banyak atuh. Ya, gimana tuh? Apa aku pinjam uang aja ke Sylvia? Ini ngebantu Kang Pipit, bukan bisnis. Memangnya kenapa? Sylvia kan kalau minjemin uang, bukan ngebantu, tapi bisnis. Kiri, kiri, kiri. Permisi. Iya. Dompet gua. Halo, Tis, gua udah deket tempat lu. Tapi gua mesti balik lagi ke tempat travel. Tadi kayaknya dompet gua jatuh di mobil travel. Waduh, baru ketahuan sekarang? Iya, barusan pas mau bayar ongkos angkot. Ya udah atuh, balik lagi ke sana dulu. Iya. Halo? Halo,
Bibu udah masak? Baru mau masak, mau goreng ayam. Bang Ojak sama Mas Pur udah sampai situ. Balik lagi ke travel. Kenapa? Dompet Ojak ketinggalan di mobil travel. Kok bisa? Ya bisa tuh. Ya udah, Babab cuma mau kasih tahu itu aja. Iya. Ya udah, Bibu lagi mau goreng ayam. Iya. Atau itu main kuda-kudaan di situ, ya? Ya, aduh. Ngopi, Bos. Panik, Bos. Kang Ujang lagi nggak ada. Saya nggak nanya. Kenapa kamu jawab? Saya bukan jawab, tapi ngasih tahu. Nggak usah kamu kasih tahu. Saya udah tahu. Ujang lagi di rumah sakit. Kang, ada dokter di ruangan. Yang boleh masuk kan cuma 2 orang. Saya nunggu di sini. Ya. Tunggu di sini sebentar. Iya. Kang Cecep, Kang Ujang. Iya, Bos. Sasaran Tony selanjutnya kamu. Waduh. Saya, Boy, Iding, Aos sudah di sini sejak sebelum Bos Bubun ada kasus. Kamu, Acai sama Emen orang baru, bawaan Willy. Mereka pakai strategi yang sama. Seperti waktu ngegeser Kang Cecep. Dibikin lemah, nggak ada pasukan. Terus saya harus gimana? Bantu doa. Iya, Dok. Tim dokter akan bekerja sebisanya, sebaik mungkin, agar kondisi Kang Pipit membaik seperti sedia kala. Tapi semua hanya atas izin Allah. Iya, Dok. Tony sudah terlanjur dendam ke saya. Bos Bubun juga udah nganggap Willy pengkhianat. Karena waktu Kang Cecep masuk, Willy pro ke Kang Cecep. Tony mau ngusir saya dari sini. Dengan cara melemahkan saya. Menghabisi dulu orang-orang saya. Nggak perlu terlalu cemas. Kondisi paru-paru dan jantungnya sudah mulai membaik. Yang kemarin membuat Kang Pipit merasa kesakitan ini. Ini ada batu di ginjalnya. Jadi kita harus gimana? Perang. Maaf. Ini salah saya. Kamu nggak bisa mundur. Sudah terjebak. Iya, Dok. Ada pasien lain yang harus saya tangani. Saya permisi. Iya, Dok. Terima kasih.
kelapa, 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 kelapa. Cerayam, 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 cerayam. Kelapa, 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 kelapa. Cerayam, 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 cerayam. Kelapa, 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 kelapa. Cerayam, 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 cerayam. Kelapa, 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 kelapa. Gimana? Kita mau perang. Waduh, kata Willy kita gak bisa mundur, sudah terjebak. Boy, menurut kamu gimana? Saya kesini buat cari makan, bukan buat perang. Kelapa, 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 kelapa. Iya, Jak. Dompet gua nggak ada, Tis. Nggak ada di mobil Trepo. Tadi pas penumpang udah turun semua, katanya mobil langsung masuk garasi. Dibersihin sampai dalam-dalamnya sebelum itu mobil jalan lagi. Kata yang ngebersihinnya, nggak nemu dompet jatuh. Takut gua nggak percaya, dia sampai ngomong, sumpah demi Allah. Jangan-jangan dompet kamu memang nggak jatuh. Tapi waktu diangkut kamu kecopetan. Apa iya? Tentu saja. Syaratnya ijazah akte kelahiran. Itu syarat administratif yang nggak perlu. Jadi syaratnya apa? Kondisi. Maksudnya? Apakah kamu miskin, pengangguran, lemah iman? Tisna. Halo. Kang Ujang, Iya, Kang Tisna. Ojak ada di Bandung sama Purnomo. Dalam rangka apa? Main aja, mau ke tempat saya. Masalahnya belum sampai rumah saya, dia udah kecopetan. Waduh, Kasian. uangnya berapa? Uangnya mah nggak banyak, cuma 450.000. Masalahnya KTP, SIM, sama STNK motornya ada di dompet itu. Waduh. Bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Cariin dompetnya. Waduh. Jangan waduh-waduh aja tuh. Gimana? Bisa bantu nggak? Pertama, kasihan Ojak. Bukan cuma uang, tapi KTP, SIM, sama STNK-nya juga hilang. Kedua, ini bisa bikin nama Bandung jelek di mata orang Jakarta. Pasti yang dia inget selama hidupnya, dia pernah ke Bandung terus kecopetan. Kalau dompetnya ketemu, memangnya dia akan lupa pernah ke Bandung terus kecopetan? Lupa mah enggak, tapi nggak akan diinget-inget, nggak akan diomong-omong. Sebentar. Sini. Bang Ojak ada di Bandung. Bang Ojak rawa bebek? Iya, dia kecopetan. Isi dompetnya, uang, KTP, SIM, sama STNK. Barusan Kang Tisna yang saya tahu. Kata Tisna, gimana? Bisa bantu nggak? Pertama, kasihan Bang Ojak. Bukan cuma uang, tapi KTP, SIM, sama STNK-nya yang hilang. Kedua, ini bisa bikin nama Bandung jelek di mata orang Jakarta. Pasti dia ingat selama hidupnya, dia pernah ke Bandung terus kecopetan. Kalau dompetnya ketemu, memangnya dia akan lupa pernah ke Bandung terus kecopetan? Lupa mah enggak, tapi nggak akan diingat-ingat, nggak akan diomong-omong. Terus cara bantunya gimana? Kamu cari copet sama dompetnya. Dia kan teleponnya ke kamu, Jang. Lagi pula, saya harus di sini monitor perkembangan kondisi Kang Pipit. Saya sama Serena, kasihan sama Serena. Kalau saya ajak-ajak nyari copet sama dompetnya, udah gitu, kalau sambil bawa-bawa dia, saya jadi kurang lincah. Gimana? Oke. Kamu di sini? Iya, saya di sini monitor Kang Pipit. Oke. Halo, gimana Kang? Cecep yang ngurus. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama.
Berangkat. Siap. Ada apa sih? Saya perlu bantuan kamu. Bantuan apa? Nyari copet sama dompet yang dicopet. Siapa yang dompetnya dicopet? Teman saya, orang Jakarta. Cara bantunya gimana? Kita ketemu aja dulu. Ketemunya di mana? Sekarang kamu di mana? Masih di rumah sakit. Kondisi Firman Sahpitra gimana? Kondisi Kang Pip. Firman Sahpitra. Kondisi Kang Firman Sahpitra, kata dokter membaik. Alhamdulillah. Kamu sama Cecep? Sama Serena. Ngapain dia di situ? Tadi ketemu di kantor. Waktu tahu saya mau kesini, nengokin Kang Pip. Firman Sahpitra. Iya, Firman Sahpitra. Serena bilang mau ikut nengok. Cecep nggak ada di situ? Barusan pergi dulu. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Awas sendirian di jalur bis. Saya juga sendirian di jalur angkot. Yang lain pergi. Ikut Willy. Kemana? Gak tahu. Oke. Di terminal cuma ada Boy sama Aos. Willy sama yang lainnya pergi. Pergi kemana? Itu markas mereka. Saya mau tahu cara kerja copet. Buat apa? Kamu ceritain aja. Cara nyopetnya? Bukan cara nyopetnya, tapi cara kerja mereka. Mulai dari akan operasi sampai selesai. Biasanya copet itu kerjanya berkelompok, minimal 2 orang. Yang satu tugasnya bagian eksekusi, yang lain mengawasi situasi, terus ngasih kode kapan harus eksekusi. Operasinya diangkut? Di mana aja? Di angkot, di bis, di kereta, di pasar, di mall. Aku dulu seringnya memang operasi di angkot. Biasanya copet naik duluan, duduk sebelahan, tapi ada space di antara mereka buat calon korban. Biasanya sih korbannya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu lebih gampang dicopetnya. Karena biasanya bawa dompet di tas, terus tasnya ditaruh di sampingnya. Yang tugasnya mengawasi situasi, memperhatikan penumpang yang lain, aman atau enggak buat eksekusi. Biasanya penumpang di angkot ada yang lamun, yang asik ngelihat keluar, main HP, atau ketiduran. Kalau udah aman, yang ngawasin situasi ngasih kode ke yang mau eksekusi. Kalau udah berhasil, copet buru-buru turun. Lebih dulu turun sebelum korbannya turun atau sadar sudah kecopetan.
Gampang kan? Setelah uangnya diambil, dompetnya dibuang. Kenapa dompetnya dibuang? Kita nggak perlu dompetnya. Kecuali dompetnya memang benar-benar bagus. Kita juga nggak perlu isinya yang lain. KTP, kartu ATM, SIM. Itu kita nggak perlu. Kita cuma perlu uangnya. Kang Cecep ngapain nanya cara kerja jadi copet? Minat buat jadi copet? Iya. Kita tunggu mereka pulang atau yang pergi dari sana. Kita ikutin yang berjalan sendirian. Kita balas mereka dengan cara yang sama. Goceng-goceng, beli kopi sama gorengan. Saya bagian yang belinya aja. Kamu nggak ikut ngasih sumbangan? Sumbangan tenaga aja. Apa kabar? Ada apa ini? Kamu yang ngehajar teman-teman saya, Acai sama Emen. Bukan saya, Boris. Disuruh Tony. Iya, Acai sama Emen bilang ada 4 orang. saya cuma bagian megangin aja. Ini dari Acai. Ini dari Emen. Ada salam dari terminal buat Tony sama teman-teman kamu yang lain. Kita perang. Aku tuh suka heran lihat hubungan kamu, Kang Cecep sama Kang Mus. Kamu sama Kang Cecep itu seperti yang takut. Kalau ada apa-apa, disuruh ini itu, kalian itu langsung bergerak cepat. Padahal, Kang Mus sendiri sepertinya santai aja, cuek. Kadang-kadang kelihatan seperti malas mikir. Kalau kasih perintah nggak pernah detail, gimana kamu sama Kang Cecep aja ngelaksanainnya? Terus, kalian juga aneh. Ngurus Kang Pipit lebih dari keluarganya sendiri. Dibilang teman lama, teman dari kecil, kayaknya bukan. Usia kalian saling terpaut jauh. Sebetulnya hubungan kalian itu gimana sih? Asal-usul pertemanan kalian kayak apa? Kang. Iya. Mang Pipit. Kenapa? Kondisinya melemah. Parkirnya di sebelah sana. Kenapa? Jantung pasien sedang melemah. Rekan saya sedang konsultasi dulu dengan dokter. Di antara Bang Ojak sama Mas Pur naik, sampai turun dari angkot, penumpang yang duduk di samping Bang Ojak, turun duluan nggak? Ada. Habis orang itu turun, kan pasti ada orang lain lagi yang posisinya jadi di sebelah Bang Ojak. Nah, dia turun duluan juga nggak? Kagak.
Abis orang yang di sebelah gua turun, gua sama Pur yang turun. Bang Ojak masih ingat tempat turun orang yang di sebelah Bang Ojak turun duluan? Ingat, orang sepanjang perjalanan, gua ngeliatin jalanan terus. Kita ke sana. Ngapain? Nyari dompet Bang Ojak. Ada helm nggak buat Bang Ojak? Saya belum sampai warung kopi. Kenapa balik lagi? Saya dicegat Willy. Di mana? Di kantor. Ngurusin kecimpring. Saya Kenapa? mau ketemu. Oke, siapa takut? Mereka itu sudah mulai gentar. Apalagi besok bos Bun sudah keluar. Siapa? Murad. Masih dinas. Kalau udah pulang, dia bilangnya mau ke rumah dulu. Terus nanti ke sini. Cecep. Mana? Lagi pergi dulu. Bang Ojak naik angkot dari sini kan? Iya benar. Sekarang kita nyusurin rute angkot. Kalau kita sampai tempat yang Bang Ojak ingat, jadi tempat turunnya orang yang duduk di sebelah Bang Ojak, langsung suruh aja berhenti. Iya, iya, iya. Saya kecolongan. Tadi Willy kesini. Denny dihajar sama dia. Willy datang sama Otang, Iding, satu orang lagi. Jack. Besok bos Bubun keluar, mau balik lagi ke terminal. Posisi kamu di mana? Saya gak cocok sama bos Bubun. Saya pergi. Yang penting saya udah balas dendam ke Willy. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Yo Cirebon, Cirebon, Cirebon. Yo Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Oke. Lapak, 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 lapak. Lapak, 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 lapak. Lapak, 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 lapak. Cerayam, cerayam, cerayam. Ledang, 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 ledang. Lapak, 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 lapak. Ledang, ledang. Kopi. Ini kopinya, Kang. Iya. Stop, 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 stop. Dia turun di sini. Mau ngapain? Nyari dompet Bang Ojak. Ini bukan? Iya. Alhamdulillah ketemu. Biarin dah. Duitnya hilang. Mungkin saya jarang infak, suka lupa bayar zakat. Yang penting KTP, SIM, sama STNK masih ada. Biasanya Kang Mus kesini nggak pernah lama. Sekarang mah lama. Kenapa ya? Biarin aja atuh. Terus dari tadi diem aja duduk. Kayak yang lagi mikir terus. Beda pisan ya sama kamu. Kalau saya emang kenapa? Kayak yang nggak pernah mikir. Ya. Kondisi Kang Pip, maksud saya Kang Firman Sapitra, kondisi kesehatannya menurun. Tadi kamu bilang kondisinya membaik.
Itu tadi Kang, pagi. Dokter bilang apa? Dokter masih meriksa, belum bilang apa-apa. Oke, saya masih di sini. Terus nunggu kabar. Iya Kang. Terima kasih. Apa kabar? Gini-gini aja. Gini-gini aja itu gimana? Dibilang kerja banyak nganggurnya. Dibilang nganggur sebetulnya kerja. Maksudnya? Aku ikut kerja sama Kang Bohim jualan kaos. Tapi dia nggak setiap hari jualannya. Yang rutin paling Sabtu sama Minggu. Karena biasanya rame. Kalau hari biasa Kang Bohim nggak suka jualan. Kadang-kadang dia sibuk karena ada kerjaan sablon. Atau memang stok yang buat dijual nggak banyak. Kadang-kadang alasannya suka nggak jelas. Dia bilang, enggak dulu lah. Kalau kayak gitu, kayaknya mah dia lagi males. Kalau kamu? Sejak berhenti magang di Om Ubed, saya nggak ada kegiatan. Kenapa berhenti magang? Gara-gara uang transport ya? Iya. Kurang? Kalau benar-benar cuma buat transport sih cukup. Tapi kan saya bukan cuma butuh buat transport. Saya butuh buat makan juga. Sempet kepikiran buat jadi copet lagi? Tentu tidak. Kok bisa nggak takut ketahuan? Saya sudah siap secara mental maupun fisik. Secara mental artinya saya punya keberanian. Secara fisik artinya saya mempunyai keterampilan. Sudah lama jadi copet? Lumayan. Saya punya pengalaman panjang dalam dunia percopetan. Jadi dengan kata lain, saya ini sesungguhnya adalah sosok seorang pria yang matang. Gimana ceritanya kamu bisa lepas dari Bos Saeb? Ya gara-gara dia kena todong, HP-nya diambil. Selama ini yang dia andalkan buat ngancam kita kan mau nyetak foto kita. Terus diperbanyak, ada tulisannya, awas copet. Terus dia pasang di mana-mana. Foto kita kan di HP dia, belum dicetak. HP-nya diambil yang nodong. Jadinya kita aman. Halo, Kamu di mana? di taman. Ngapain? Ngobrol. Sama siapa? Teman. Cowok apa cewek? Cowok. Berdua aja. Iya, Ngapain kamu sama cowok berdua di taman? kan tadi aku udah bilang ngobrol. Ih. Siapa? Teman. Kok nggak diangkat? Males. Kayaknya barusan kamu ditanya-tanya. Iya. Teman kamu polisi? Bukan. Kok banyak nanya? Sama, kamu juga banyak nanya. Yang tadi? Iya. Teman kamu itu cowok apa cewek? Cowok. Teman aja apa teman deket? Sekitar 2 bulan ini sih memang lagi deket. Pacaran? Ada pertanyaan lain yang bukan tentang dia? Apa ya? Aku kenal sama dia waktu ikut Ajupri jualan sepatu. Gara-gara urusan sepatu, aku sama dia jadi suka kontak. Waktu urusannya udah beres,
kontaknya jalan terus. Dia baik, perhatian, bikin aku ngerasa nyaman. Aku komit sama dia, jadi deket, buat saling dukung satu sama lain. Tapi pelan-pelan aslinya kelihatan. Dia ngejaga aku seolah-olah aku ini udah jadi istrinya. Kapanpun dia selalu mau tahu aku di mana, sama siapa, lagi apa. Aku selalu jujur. Dia sering gak percaya. Aku merasa jadi punya beban. Capek. Urusan sama Bang Ojak gimana? Aku mau putus aja. Bagus. Tadi Bang Ojak sama Mas Pur, terus diajak ke rumah Kang Tisna. Mau ketemu istri Kang Tisna sama anaknya. Di dalam ada dokter. Lagi meriksa Kang Pipit. Kondisinya menurun. Padahal tadi pagi udah membaik. Kamu yang sabar ya, harus kuat. Aku tangguh kok. Cuma lagi capek aja. Aku pergi. Ingatkah kau kasih akan janji kita untuk saling dapat mengerti, tetapi ternyata kau Sepatu, A. Iya. Boleh dilihat-lihat dulu? Begini akhirnya. Boleh tukeran nomor HP? Mengapakah Tuh, baru pakai sebelah aja udah keren. mesti terjadi? Aku tak bisa mengerti. Hancurlah harapan yang ku sandarkan. Hatiku pun terjaring kecewa. Belum berangkat kerja? Sama. Janji cinta Karena ditawarin kamu, aku nggak bisa nolak. ucapkan, sebaiknya lupakan saja. Kita kan satu paket. Itu cuma kalau lagi dinis. Gitu? Ya. Kamu jahat. Tiada arti lagi. Selamat jalan. Kamu jangan salah paham. Saya nggak salah paham. Saya salah sangka. Itu sama saja. Beda. Janji cinta yang telah kita ucapkan, sebaiknya lupakan saja. Tadi saya cuma bercanda. Kamu jangan bercanda. Itu bukan bidang kamu. Guna lagi, tiada arti lagi. Selamat jalan, selamat berpisah. Selamat jalan, selamat berpisah.
Ya. Kang, alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah? Kang Pip, maksudnya Kang Firman Sapitra nggak jadi mati. Kamu kalau ngomong yang bener, masa mati nggak jadi? Bener, Kang. Kang Pip, maksud saya Kang Firman Sapitra tadi memang udah meninggal dunia. Saksinya Mawardi. Tadi detak jantungnya udah nggak ada. Di monitornya juga udah cuma garis lurus. Terus perawatnya juga udah bilang innalillahi. Makanya saya bilang begitu ke Akang. Terus kenapa nggak jadi mati? Disetrum. Hah? Kamu jangan main-main, Cep. Serius? Tadi kamu bilang si Pipit udah nggak bisa ketolong. Udah nggak ada. Sekarang kamu bilang lain lagi. Si Pipit masih ada. Memang gitu. Serius? Serius? Kamu nggak mau ngasih kesempatan buat aku memperbaiki diri? Memperbaiki hubungan kita? Enggak. Oke. Hai. Lagi sibuk? Enggak. Kapan bisa ketemuan? Kapan aja bisa. Kamu mau pulang dulu? Iya, Saya antar. nggak usah. Kamu diperluin di sini. Ada Cecep. Kalau aku tetap bilang nggak usah, kamu mau maksa nggak? Maksudnya gimana? Ya udah, ayo anterin aku. Mumpung di sini ada Kang Cecep. Setelah kita beberapa kali naik turun angkot yang bikin gerah, alangkah indahnya kalau kita istirahat di sini. Saya sebetulnya bukan copet. Apa? Saya dosen dari Academy of Bandung Copet. Academy of Bandung Copet? Iya. Emangnya ada? Ada. Kok aku nggak pernah tahu? Kamu masih terlalu muda. Wawasan kamu belum cukup. Kamu udah pesan? Belum. Ngobrolnya jangan di sini. Kenapa? Aku nggak punya uang buat jajan. Barusan kecopetan. Kamu secara tidak langsung sudah melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa Academy of Bandung Copet tahun akademik sekarang. Dan perjalanan yang kita lakukan hari ini tiada lain dan tiada bukan merupakan masa orientasi dan masa perkenalan mahasiswa baru. Biaya pendaftaran sama biaya per semesternya berapa?
Kamu nggak usah mikirin itu. Di Academy of Bandung Copet menerapkan sistem beasiswa ikatan dinas, di mana mahasiswanya tidak dipungut biaya sepeser pun, tapi wajib menjalankan KKN atau kuliah kerja nyopet selama masa ikatan dinas 3 tahun. Gimana? Oke. Selamat datang di Academy of Bandung Copet. Mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Iya, Kang. Kamu di mana? Di jalan. Mau ke rumah sakit atau ke kantor? Mau ke rumah sakit sebentar. Habis itu baru ke kantor. Di rumah sakit siapa yang jaga? Cecep sama Mawardi. Ke rumah sakit sama ke kantornya nanti aja. Kamu ada tugas khusus. Tugas khusus apa, Kang? Kita jemput Bos Bubun. Jam berapa? Siang. Kita ada waktu buat nyiapin baju baru. Bos Bubun nggak mau kelihatan gembel. Siap, Kang. Iya, Jang. Kamu masih di rumah sakit? Lagi di luar sebentar. Nggak jauh. Sarapan. Kang Pipit gimana? Tadi waktu saya tinggal, sudah selesai dilap sama perawat. Sarapan. Terus ada dokter datang juga. Kata dokter, insya Allah besok sudah bisa keluar dari HCU. Kembali ke ruang rawat biasa. Bagus, satu. Saya tadinya mau ke sana, tapi nggak jadi. Ada tugas khusus dari Kang Mus. Tugas khusus apa? Nemenin emak ngerayain ulang tahun. Oh iya, ulang tahun emak hari ini ya? Iya. Oke, nggak masalah. Urusan rumah sakit, saya yang handle. Siap. Kamu udah sarapan belum? Belum. Kenapa belum? Sarapan dulu atuh. Jangan sampai kamu nanti ikut-ikutan sakit. Iya, nanti. Tadi udah nitip beli sarapan sama Kang Cecep. Mang Pipit kabarnya gimana? Udah kelihatan jauh lebih sehat. Alhamdulillah tuh kalau gitu mah. Mudah-mudahan aja nggak bikin kejutan seperti kemarin. Iya. Besok kayaknya udah bisa pindah ke ruang rawat biasa. Kabarin. Kalau udah pindah ke ruang biasa, saya mau nengok. Iya. Kamu sekalian mau dibawain makanan apa? Ah, nggak usah. Ngerepotin. Kamu nggak usah basa-basi. Udah, cepet bilang. Kamu mau dibawain makanan apa? Kue tart yang dibikin dari es krim. Uangnya ada? Mahal, Mak. Kenapa nggak minta sama Cek Esi aja? Kan emak udah bilang, di rumah nggak ada yang inget. Kalau emak sekarang ulang tahun. Kalau kue tart yang dibikin dari es krim kemahalan, nggak usah. Cuman mau ditraktir bakso juga nggak apa-apa. Mau sekarang? Boleh. Siap. Selamat bebas, Bos. Kalau mau langsung ke terminal, saya sudah bawain pakaian ganti. Pakaian baru. Saya mau ke barbershop dulu. Model rambut begini bikin saya kelihatan kurang wibawa. Setuju. Habis syukur, kita langsung ke terminal. Makan dulu. Sudah lama saya nggak makan enak. Videoin. Ini sih udah keterlaluan, guys. Gak tahu lagi mau mesti ngomong apa. Rasa baksonya
juara banget. Terus? Rasa kaldu di kuahnya juga nggak pelit. Endes. Sini, sini. Sana pergi lagi. Terserah. Mau mampir ke rumah sakit dulu atau mau langsung ke kantor? Emak masih di tempat bakso sama Susi. Masih lama pulangnya. Hari ini, terus kamu gimana? Udah gak di terminal lagi? Kan saya mah gak cocok kerja di bawah Bubun. Willy, Bubun sudah nganggap Willy pengkhianat. Pro ke Akang. Waktu Akang sempat balik lagi ke terminal. Tony sama teman-temannya yang bakal balik lagi ke terminal, ikut Bubun, gak bakal nerima Willy juga. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Ladang, ladang, ladang. Gimana? Kenyang. Pulang yuk. Yuk. Emak udah jalan pulang. Ini penyambutan buat saya. Bos masih punya hutang ke Sylvia 30 juta. Masih manggil saya bos. Saya bukan bos kamu. Saya orang yang kamu hianati ketika ada masalah. Kamu berpaling ke bos baru yang merampas kekuasaan saya. Sekarang masalah saya sudah beres.
Dan saya sudah kembali ke sini. Kalian boleh pergi. Bayar dulu hutang ke Sylvia, 30 juta. Mau pergi secara baik-baik atau mau saya paksa? Sebelum hutang ke Sylvia dibayar, saya nggak akan pergi. Mundur sedikit. Saya mau olahraga. Kalian 1, 2, 3, 4, 5 boleh maju satu persatu atau semua maju sekaligus. Silahkan. Maju! 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 Tamat riwayat kamu. Kirain nggak ada yang inget kalau emak ulang tahun. Ya ingat atuh emak. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ini kadonya, Mak. Buka, Mak. Ini asli. Ini 100% asli. Bukan barang KW, bukan barang bajakan. Alhamdulillah. Sepatu Adinda yang gambarnya daun singkong 3. Kamu memang menantu yang oke. Mak bisa aja. Yang oke mah RCTI, Mak. RCTI oke. Kang Pip. Kang Firman Sahpitra udah siap pulang. Ini teman-teman rombongan lagi mau ngejemput. Mau dibawa langsung pulang ke rumahnya? Kang Pip, Kang Firman Sahpitra minta diantar ke markas besar dulu. Katanya kamu sudah mati. Ya, tapi cuma 4 menit. Kenapa kamu hidup lagi? Tuhan kasih kesempatan kedua buat saya. Buat hidup jadi orang benar. Sebelum nanti saya benar-benar mati.